Jadi malam ini kita akan mendengarkan Kang Cipto ini akan men-sharingkan kenapa mesti ke Swanghorn. Kenapa sistemnya Swanghorn ini eh, baik gitu ya. Beliau sudah punya pengalaman 22 tahun dalam dunia bisnis multi level. Nah, kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya malam ini em, untuk mendengarkan kenapa seorang Pak Cipto memilih perahu terakhirnya. Beliau kalau bilang selalu bakar kapal ya, bakar kapal lama itu memilih Swanghorn. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Nanti Pak Cipto malam ini akan menjelaskan kenapa beliau memilih Swanghorn sebagai pelabuhan kapal terakhirnya beliau. Kami persilakan, silakan Pak Cipto. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sylvia. Ya, sama-sama Ibu Vita. Silakan Kang Cipto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Oke, baik. Tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Kang Cipto. Ya, begitu orang memanggil saya. Nah, baik, Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada support sistem kita, ya, Indosat dan Didigan yang memberi kesempatan pada malam hari ini kepada saya untuk sekedar sharing sebenarnya. Ya, jadi ini apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang sudah saya lakukan dari beberapa waktu yang lalu hingga ke hari ini. Seperti itu. Nah, materi yang diberikan itu adalah eh, bagaimana saya yang awalnya sangat cinta banget dengan yang namanya money game seperti itu, ya, juga bisnis binary system yang kiri kanan tiba-tiba memutuskan untuk berjuang habis-habisan nih ceritanya di sistem matahari yang notabene-nya kata orang lain ya ini adalah sistem tersulit untuk dijalankan Bapak Ibu ya di luaran pasti akan jumpa dengan hal-hal yang seperti itu ya dengan orang-orang yang mengatakan matahari itu sangat susah untuk mendapatkan duitnya seperti itu. Nah tapi sebelum itu Bapak Ibu ini ada sesuatu yang memang harus saya angkat malam hari ini berkenaan dengan ini mungkin hanya terjadi di jaringan saya ataupun secara keseluruhan nih di grup Indosat Indonesia dan beberapa orang apa namanya mitra daripada Swanghorn di seluruh dunia begitu. Akhir-akhir ini tadi saya kebetulan ke kantor di Medan. Nah, di situ ketemu mitra kerja saya yang sangat luar biasa. Salah satunya bercerita begini, "Wah, Kang Cipto, hari gini network kita nih ancur-ancuran. Diserang apa saya bilang? Bukan diserang virus dari Singapura, bukan. Diserang dengan virus money game. Jadi Bapak Ibu, siapa di antara Anda yang hari ini sudah mati-matian ingin benar-benar berjuang di Swanghorn, tiba-tiba jaringan Anda di obok-obok dengan bisnis money game atau investasi bodong dan lain-lain. Dah, ngaku aja di kolom chat, silahkan ketik satu-satu. Yang merasa jaringannya sekarang di obok-obok dengan money game. Oke, coba silahkan chat dulu. Ya, yang mengalami ini sekarang ya. Oke, baik. Kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Wih, banyak rupanya nih. Saya pikir cuma saya nih. Jadi mitra saya itu tadi mengatakan begini, apakah semua Kang? Saya pikir kalau masalah money game itu memang kebanyakan mayoritas orang-orang kita di Indonesia itu lebih suka menjalankan sebuah bisnis yang katanya itu duduk diam tanpa ngapa-ngapain tapi dapat duit. Ini yang terjadi dengan saudara-saudara kita. Ini mayoritas seperti itu, ya, ya seperti itu ya pasti. Nah, jadi tadi tanya, saya bilang kepada beliau, ya, kalau dari jumlah membermu tadi yang diobo-obo dengan sistem money game dan lain-lain itu ada berapa? Saya bilang kan, ternyata uh, pokoknya Kang di tim saya itu ada kurang lebih 10 orang yang sudah main di money game. Saya bilang kecil itu. Ya, kecil. Loh, kenapa kok kecil?
tahu Bapak Ibu, kalau bicara jaringan siapa yang paling banyak mitranya berhenti ataupun mati suri ataupun yang sudah bermain di money game ataupun pindah ke MLM lain, kira-kira jaringan siapa yang terbesar? Kira-kira, ya. Jaringan yang terbesar bermain money game hari ini dan dia mati suri dan lain-lain itu jaringannya Bu Vita tentunya kalau di Indonesia. Ya. Kenapa? Karena memang jaringan Bu Vita yang sangat besar hari ini. Ya. Lebih kurang 20.000 member seperti itu kan. Jadi ada tetap yang namanya hukum Pareto. Ya. 80-20. Ya. Jadi di jaringan Bu Vita lah sebenarnya paling banyak yang membernya hari ini diobok-obok oleh money game. Tetapi tenang Bapak Ibu. Ya, saking banyaknya yang diobok-obok dengan money game itu tadi, banyak yang mati suri, banyak yang aktif, tenang. Penghasilan Bu Vita sudah di atas 50 juta setiap bulan. Jadi jadi pelajarannya adalah kalau Anda ingin seperti Bu Vita nanti perbanyaklah orang-orang yang sudah bermain money game di grup Anda. Artinya apa? Anda sudah merekrut, bangunan jaringan Anda sudah besar sebesar-besarnya. Maka di situ akan berlaku hukum 80-20% ya. Jadi jangan khawatir ya. Kita akan ketemu nanti. Yang penting kita berusaha, kita akan bertemu dengan Q person kita, orang-orang inti kita, orang-orang yang akan membersamai kita sama-sama sukses di bisnis ini. Ya, jadi jangan khawatir. Nah, oke, bagaimana untuk mengidentifikasi ini, money game ini ya? Karena kita jujur, kalau kita sudah terjun ke dunia network marketing, ya, ada nih pengalaman seperti ini Bapak Ibu. Ada orang dulu sebelum terjun ke MLM, dia tidak pernah mendapatkan promosi sesuatu, penawaran apapun tidak pernah. Pasti ada nih. Tetapi ketika dia kenal MLM pertamanya, maka selanjutnya dia selalu mendapatkan promosi macam-macam tentang MLM, tentang money game, tentang macam-macam bisnis berbentuk jaringan, ponzi, investasi seperti itu. Ya. Nah ini karena ada hukum ketertarikan alam, hukum daya tarik. Jadi kalau sekali Anda join ke bisnis ini, selamanya Anda akan mendapatkan penawaran bisnis seperti itu. Tinggal kita mau apa enggak bertahan. Oke, Oke. Untuk mengidentifikasi apakah ini penawaran yang diajukan kepada kita termasuk money game atau tidak. Yang pertama adalah perhatikan Bapak Ibu. Ketika ada orang berpromosi, kebanyakan kata bukan. Contoh nih, jadilah yang terawal di kota Anda. Ya, ini bukan MLM, bukan investasi, bukan money game pula. Kata mereka itu bukan ponzi, bukan skema piramida, bukan bla bla bla. Kira-kira ini bisnis apa? Ya. Atau ada promosi yang bunyinya di sini Bapak Ibu tidak perlu cari orang. Tidak perlu belanja produk. Tidak perlu jualan produk, Anda dapat income, passive income. Kira-kira itu bisnis apa? Ya, paling 80% ya, itu bisa dipastikan itu bisnis money game. Kalaupun itu MLM, tetapi yang mempromosikan itu orang yang tidak berani mengatakan bahwa bisnisnya itu MLM. Jadi itu. Jadi kalau sudah ditawarkan seperti itu, ya kalau saya pribadi ya, kalau ada orang yang menawarkan seperti itu, contoh, apalagi kalimatnya ini bukan MLM. Penolakan pertama terhadap penawaran itu adalah maaf. Kalau bukan MLM, saya tidak suka. Bingung tuh mereka. Ya karena memang saya pemain MLM nih, MLM produk. Oke. Jadi memang benar Bapak Ibu, itu cara promosi. Ya kita lihat dari cara promosinya. Kalau ada yang promosi seperti itu, bisa dibilang bahwa oke. Kebetulan di tempat saya mati lampu, tapi saya lanjut ya. Bisa didengar? Coba ketik satu-satu dulu. Jelas, Kang. Jelas, aman Pak Cipto. Oke, ini kebetulan mati lampu ya. Oke. Saya matikan kamera dulu sebentar. Oke, saya lanjut. Nah, itu yang paling penting itu tadi. Nah, itu dilihat dari promosi ya. Cara promosi. Yang kedua adalah lihat dari marketing plan-nya. Ya, apakah ini money game atau tidak? Kalau dia menjanjikan atau memberikan sistem bagi hasil fix, ya fix itu artinya tidak berubah-berubah setiap hari. Nah terus
Dan sistemnya itu biasanya ROI. ROI itu ROI of investment. Ya, memberikan sekian persen per hari, bisa sekian persen per minggu atau per bulan, itu fix. Ya, saya mengatakan itu 80% itu money game. Dan hati-hati Bapak Ibu, ya. Apa yang namanya sistem ROI itu tidak pernah ada yang bertahan lama. Coba searching aja di Google atau Anda tanya-tanya. Ya, Anda tanya-tanya, apakah ada nggak sistem ROI sekian persen per hari, per minggu, berbulan yang bertahan lebih daripada 2 tahun? Rata-rata biasanya koit di bulan yang ke-6. Rata-rata seperti itu. Jadi, jika ada penawaran yang seperti itu yang saya tawarkan tadi, lihat potensi skemnya itu di mana, Bapak Ibu. Pertama, untuk melihat potensi skemnya. Jadi kalau sudah penawaran itu sekian persen per hari, sekian persen per bulan, seperti itu pasti ada titik di mana perusahaan itu tidak akan mampu membayar. Apalagi di situ memang tidak ada perputaran barang. Walaupun mereka mengatakan ya barang sekarang itu ada dua di dunia network. Ya, barang yang pertama itu berupa barang fisik seperti produk kesehatan yang dan lain-lain. Artinya barang fisik itu barang itu kalau kita pegang misalnya kita timpukin ke muka kita itu benjol. Itu barang fisik tuh. Ya. Jadi di bisnis jaringan mengenal ada dua barang karena sekarang ada zamannya digital maka ada juga yang dikenal dengan barang fisik, barang digital nih. Di mana barang itu kita raba, kita sentuh, ya itu tidak bisa, tidak kelihatan juga. Tapi ada juga barang-barang barang digital yang memang bermanfaat nih, walaupun kita tidak menyentuhnya, tidak bisa merabanya, tidak bisa melihatnya. Contoh pulsa, token, itu nggak kelihatan tuh barang-barang ini. Kalau hari ini misalnya di dunia kripto kita mengenal itu ada duit digital yang tidak kita lihat. Nah, tetapi apapun alasannya, kalau dia sudah menjanjikan ROI sekian persen per hari, sekian persen per bulan, pasti saya berani garansi pasti mati. Ya, di situ akan makan korban tuh. Perlu trik tersendiri agar Anda tidak kalah seperti itu kan. Jadi potensi skemnya lihat di marketing plan-nya dulu. Yang kedua, lihat di teknologinya. Teknologi hari ini Bapak itu ada dua. Ada istilahnya sentral, ada yang istilahnya desentral. Nah, yang sentral ini biasanya yang bermasalah. Artinya semuanya terpusat. Pengelolaan uangnya ada yang ngurus, semuanya dan lain-lain seperti itu ya. Nah, oke. Yang terakhir, bagaimana cara menghindarinya? Kalau ada penawaran investasi misalnya, ada penawaran yang terindikasi money game, Bapak Ibu, yang perlu Anda pahami adalah, ya, lihat marketing plan-nya dulu. Setelah itu, karena zamannya sekarang zaman bisa searching kan ya, kita bisa searching di Google. Ada nggak beberapa tahun terakhir yang marketing plan-nya sama dengan marketing plan yang ditawarkan kepada kita? Itu cari dulu. Ya, itu cari dulu. Kalau memang ternyata ada, oke. Yang kedua perhatikan apakah perusahaan ini masih jalan apa tidak. Ya, biasanya itu pasti sudah mati. Nah, kalau sudah mati, artinya begini, marketing plan yang ditawarkan kepada kita hari ini dulu sudah muncul dan perusahaan itu sudah mati dalam hitungan beberapa bulan. Terus hari ini dimunculkan lagi, Anda ikut. Nah, itu parah namanya itu. Parah. Karena apa? Karena ini kita sudah tahu nih, sudah pasti mati. Kenapa? Karena memang sistem marketing plan di dunia ini cuma copy paste. Kalau diedit-edit ya cuma sedikit, ditambah-tambahin lah sedikit-sedikit. Intinya sama. Jadi kalau kemarin sistem yang seperti itu mati, hari ini juga mati. Nah, ini ada yang bilang tolol kuadrat. Benar. Jadi kalau kita sudah tahu ini akan mati nih, ini akan mati, tapi kita masih saja invest, udahlah Pak. Nah ya, kalau kalau kita invest secara pribadi nggak masalah. Ini masalahnya kadang kita ngajak ulang, ngajak korban. Nah, ini akan kalau korbannya itu merasa tersinggung nanti itulah yang lama-lama itu kita dicari dengan parang itu. Nah, makanya bisnis ini tidak perlu cari orang katanya, nanti justru kita yang akan dicari-cari. Nah, ya seperti itu. Nah, baik, itu cara menghindarinya. Jadi kalau dapat penawaran seperti itu, udah tinggal kita tanyakan saja gitu ya. Tanyakan saja. Cari dulu apakah ada sistem. Nah, Bapak Ibu, ini cara sederhana. Jadi bukan saya karena
pakar di dalam dunia ini. Memang saya jujur, saya pelaku money game, Bu. Bapak Ibu ya. Sebelum saya tobatan nasuha nih, ya. Saya pemain money game. Kalau orang Medan tuh tahu Kang Cipto Abi tuh kayak apa jahatnya tuh di dunia money game. Tapi benar, saya adalah salah satu scammer yang hari ini tobat nih. Kenapa? Umur sudah 52 tahun ke atas, 53 tahun. Sudah saatnya nih, ya. Nah, berikutnya adalah kita harus berani menolak itu dan ajarkan teknik ini kepada mitra kita. Ya, jadi mitra kita yang sudah diobok-obok dengan money game itu datengin. Kayak apa sih marketing plan-nya? Kalau sudah marketing plan-nya seperti apa yang saya ceritakan itu tadi, beranilah untuk mengatakan ini tinggalkan. Kalaupun tidak mau Anda meninggalkan itu, jangan ajak-ajak orang lain. Itu belum pernah Bapak Ibu dalam sejarah dunia money game yang menggunakan RO itu bertahan lebih daripada setahun, Bapak Ibu. Belum pernah. Yang sekian persen per hari per bulan itu, kalaupun itu panjang, apalagi kalau di dunia trading ya, kalau di dunia trading memang memberikan keuntungan seperti itu ya, tetapi kita bisa lihat kalau keuntungan yang diberikan itu termasuk juga Sabtu dengan hari Ahad ya, Sabtu dengan Ahad artinya itu sudah nggak benar tuh, karena dunia trading biasanya Sabtu dengan Ahad tutup. Ya, kalau dunia trading dalam hal ini bisa kita kesampingkan karena selama modal kita itu memang benar-benar dikelola di dunia trading, kita tidak takut akan scam. Tetapi pasti ada potensinya juga. Kenapa? Karena memang ownernya terkadang yang kadang ya kita untuk mendapatkan owner yang amanah itu agak susah hari ini Bapak Ibu, susah banget. Susah banget. Apapun serba bisa berubah setiap hari. Nah, jadi itu. Jadi kalau ada penawaran seperti ini, hari ini sedang marak-maraknya MLM. Bahkan yang paling tepat adalah money game berkedok MLM. Silahkan telusuri. Ya, telusuri nanti kita sharing-sharing apakah ini termasuk apa enggak. Karena sekarang ini sudah agak sulit membedakan mana sebenarnya yang MLM, mana yang tidak tuh. Nah, itu untuk pembahasan tentang money game ya. Jadi bagi hari ini Anda yang merasa jaringannya diobok-obok, jangan patah semangat. Berapa sih jumlah yang diobok-obok? Gitu kan? Berapa sih yang diobok-obok? Kalau cuma 10 orang, kecil itu dibandingkan dengan jaringan Bu Vita yang diobok-obok money game. Tapi tenang Bapak Ibu, saking banyaknya yang diobok-obok dengan money game, banyak yang nggak aktif, banyak yang menghilang, banyak yang pindah ke perusahaan. Nah, penghasilan Bu Vita itu berapa? 50 juta ke atas per bulan. Mau nggak? Yang mau ketik satu. Yang mau ketik satu. Jadi sederhananya adalah milikilah jaringan yang sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Di situ akan berlaku hukum Pareto, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mengharapkan ada 1000 orang aktif, leader aktif di jaringan Anda perlu berapa? Nah, hitung itu. Ya, Anda perlu berapa? Ibaratnya begini, kalau di jaringan kita ada misalnya nih, ada 1000 orang, biasanya di hukum Pareto itu akan terjadi begini. 80 dengan 20%, artinya dari 1000 orang yang bergabung dengan grup kita itu akan ketemu hanya 200 orang yang benar-benar mau menjalankan. Sisanya kemana? 800. Yang 800 orangnya itu ya rata-rata udah kemana? Ada yang cuma jadi pengguna, ada cuma yang menjadi tadi pengguna, ada yang sudah menghilang dan lain-lain, ada yang main money game, itu 800-nya. Tapi biarkan saja, Anda masih punya queue leader 200 orang. Dari 200 orang itulah yang akan membersamai Anda bersama-sama untuk sukses di Swanghor. Percaya dengan saya. Jadi kembali ke mitra saya tadi, ya alhamdulillah dengan sharing seperti ini, ya dia pun semangat. Sampai duduk kurang lebih 2 jaman tadi cerita, udah jangan patah semangat, next. Masih banyak peluang untuk merekrut, menemukan key person-nya seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita bicara tentang jenis marketing plan yang ada di dunia secara umum, ya, secara umum di dunia nih, ya. Ada yang namanya binary system, ya, ada yang namanya unilevel. Unilevel ini sistem matahari, ada hybrid, ada metrik, monoleg dan lain-lain. Saya bicara secara umum dulu. Bapak Ibu, saya sebenarnya terlahir dari sistem matahari.
dari sistem binary, dari sistem unilevel, sistem seperti Swanghor ini. Nah, cuma ketika saya ditawarkan di 2006 dengan Swanghor ketika saya tinggal Malaysia, alhamdulillah saya nolak Bapak Ibu. Karena apa? Ketika saat itu saya sedang aktif menjadi leader di sebuah perusahaan MLM berasal dari Cina, di situ sudah mau ke peringkat bintang 8. Nah, ketika itu Bapak Ibu, bagi saya MLM yang paling hebat di dunia cuma perusahaan itu. Cuma perusahaan itu. Yang lain itu no. Nah, permasalahannya adalah orang yang mengajak saya itu ke Swanghor tidak pernah memaksa saya. Seperti itu ya. Tetapi Bapak Ibu, kopinya, ya saya ada di Malaysia. Sejak dari sana sudah saya menikmati itu. Ya, sangat menikmati sekali. Dan mengapa saya sangat tertarik sekali ketika ini masuk ke Indonesia dan layak untuk saya perjuangkan. Nah, kembali ke sistem binari. Nah, sistem binari ini Bapak Ibu, setelah di Malaysia itu di tahun 2009 saya memutuskan keluar, bukan keluar, memang resign, memang berhenti, bukan hanya tidak aktif, tapi saya menyerahkan surat pemberhentian diri di kantor cabangnya yang di Pinang waktu itu di 2009. Nah, jadi saya memutuskan karena apa Bapak Ibu? Ini penting. Kenapa saya memutuskan berhenti? Pentingnya kita bergabung dengan sebuah perusahaan MLM yang komunitasnya itu sudah terbentuk. Kalau tidak mau dibilang support system, saya sebut aja komunitas. Hari ini Bapak Ibu, kita ini beruntung ada di komunitas yang menurut saya sangat luar biasa, Indo1. Tepuk tangan ya, tepuk tangan. Apa namanya? Ketik 8 ya. Sangat beruntung Bapak Ibu, Anda ada di komunitas yang sangat luar biasa yang saya berharap dalam waktu yang dekat ini akan berubah menjadi support system. Ya, ini menjadi support system yang luar biasa seperti itu ya. Oke. Baru hidup lampu nih. Oke. Jadi ini penting Bapak Ibu. Ya, penting sekali. Penting sekali. Jangan sampai kita jalan di sebuah perusahaan MLM tapi kita tidak ada support sistemnya. Padahal perusahaan itu dulu support system yang dibangun dari Indonesia cukup besar. Tapi di Malaysia waktu itu saya bergabung dengan tim leader yang di sana itu dan memang kebetulan tidak memiliki support system. Jadi akhirnya apa? Kita jalan menurut ilmu kita masing-masing. Bapak, ini berat. Makanya hari ini kalau Anda sudah ada di Swanghor di Indonesia, apalagi di jaringannya Indo1 dan merasa Anda ada kemungkinan untuk gagal, ya seperti tadi yang komentarnya, yuk segera tobat aja deh. Tobatan nasuha seperti itu, perhatikan dulu, introspeksi dulu di mana salahnya seperti itu. Karena apa? Komunitasnya ini sudah mumpuni. Komunitasnya ini sudah terbentuk dan saling mensupport kita. Positifnya luar biasa. Nah, di 2009 saya kenal dengan MLM binary yang pertama, sistem kiri kanan. Apa kebaikannya sistem binary? Yang di Indonesia mayoritas sistem ini yang dipakai. Oke, kebaikannya itu memang Bapak Ibu, kebaikannya itu adalah satu, ya kita hanya membangun 2 jalur, ya 2 jalur. Jadi kita tidak terpikir untuk membangun jalur ketiga, kedua, dan seterusnya ya. Tetapi Bapak Ibu dengan membangun 2 jalur itu, artinya ruang gerak kita memang gampang sebenarnya kalau kita perhatikan itu gampang. Tetapi di sistem binari itu kita mengenal yang namanya sistem kiri, sistem kanan. Harus ada keseimbangan. Nah seperti itu. Ini akan jadi masalah dalam waktu yang panjang. Yang kedua, di sistem binari ini ada yang namanya spillover jaringan. Pernah kira-kira Bapak Ibu diprospek oleh seorang leader dan dia mengatakan, ini sistem binari ya, ini bahasa mereka biasanya, ini bahasa saya juga karena dulu saya pelaku di situ. Bahasa saya adalah ketika ketemu dengan orang yang biasanya sudah mau menolak nih, saya akan mengatakan begini, Bu, Ibu yang penting join. Urusan jaringan nanti saya bantu, Bu. Anda percaya? Anda percaya? Nah, biasanya orang-orang seperti ini yang menjadi korban. Saya mungkin di luaran saya nggak ada leader tuh yang mengatakan, tapi saya sebagiannya saya, Bu, nanti akan saya bantu. 1 kaki minimal saya bantu. Nah, gara-gara seperti itu yang saya ucapkan, kebayang Bapak Ibu. Nah, contoh nih ya, seorang Bu Vita ada di bisnis MLM binari. Setiap ketemu orang, beliau selalu mengatakan,
Oke, Bu, saya bantu satu kaki. Oke, Bu. Orang pertama bilang satu kaki, orang kedua satu kaki, orang ketiga pun satu hari satu kaki, satu kaki, satu kaki. Lama-lama Bu Vita sendiri akan menanggung beban nih. Beban apa? Beban janji. Beban janji. Ya, sehebat-hebatnya kita, Bapak Ibu, dalam merekrut orang di dalam bisnis marketing, ini penelitian. Setahun itu paling banter pun 12. Ini normalnya ya, apalagi kalau perusahaan apa menerapkan modal di awal, artinya kita beli paket langsung 2,5 juta, itu perlu perjuangan untuk mendapatkan orang. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, kata spill over itu memang enak. Seakan-akan kita akan terbantu. Tetapi, Bapak Ibu, dalam waktu yang lama, semua orang yang ada di jaringan kita 80% pada diem karena apa? Berharap mendapatkan limpahan jaringan. Kalau sudah sama-sama berharap, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mati. Dan kita sama-sama tidak mendapatkan uang. Nah, itu bahayanya sistem binari. Yang kedua, di situ ada akumulasi omset tanpa batas waktu. Ini yang terjadi di 2003, Bapak Ibu. Ya, di 2003. Ya, alhamdulillah saya kena di 3 perusahaan. Ya, ada 3 perusahaan yang tiba-tiba mereka memutuskan ganti marketing plan. Satu, yang kedua, ganti marketing plan ditambah dengan ganti harga produk dan memunculkan marketing plan baru. Ada plan A, plan B, plan C, plan D. Dalam satu perusahaan. Nah, itu dia. Yang terakhir, ganti kulit. Nama produknya diganti, nama perusahaannya pun diganti. Itu sistem binari. Kenapa? Rata-rata kok terjadi di sistem binari. Sistem binari satu, yang memang gampang tadi untuk membangun karena 2 kaki. Yang kedua ada spillover. Kita akan mendapatkan bantuan. Tapi kalau spillovernya yang kita kedepankan otomatis dalam waktu yang lama, ya ini tadi. Sama-sama berharap. Tahulah saudara-saudara kita itu. Kalau ingin katanya mau dibantu satu jaringan, dia sama-sama menunggu. Kebayang, Bapak Ibu punya 1.000 jaringan dan sama-sama menunggu limpahan. Itu benar-benar akan terjadi, bisanya itu 2 hari sebelum kiamat. Baru terjadi benar-benar limpahan. Nah, ada nggak di luaran hari ini orang bergabung gara-gara nih, saya bergabung di situ enak, Pak. Tanpa ngapa-ngapain kita akan dapat limpahan. No, itu tidak akan terjadi. Silakan Anda telusuri, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Karena kalau Anda mengharap limpahan, Anda harus tahu dulu siapa yang mengajak Anda. Jangan-jangan yang mengajak Anda pun berharap dapat limpahan dari atasnya. Lah, kalau sama-sama berharap, terus gimana? Sama-sama nggak dapat uang jadinya. Nah, itu dia. Sistem binari memang cepat. Pembayarannya setiap hari. Ada pembayaran, udah dibayar hari ini. Tidak perlu menunggu 1 bulan. Itu kecepatannya. Nah, yang paling membanggakan saya dulu, karena di sistem binari itu adalah akumulasi omset tanpa batas waktu. Jadi sejak saya gabung itu akan diakumulasi sehingga nanti akan menjadi penentu berapa bonus yang akan diterima di peringkat ini. Apa yang akan saya dapatkan rewardnya ketika mencapai omset seperti ini. Itu menarik. Sebenarnya menarik. Tetapi tidak menariknya adalah ketika dalam waktu yang lama, biasanya perusahaan lama-lama punya hutang dengan membernya. Hutangnya itu bisa dari mana? Di sistem kiri kanan, ketika jaringan kaki sebelah, otomatis omset menumpuk di sebelah. Nah, omset di sebelah itu bonusnya kan dipending dengan perusahaan. Kalau perusahaannya, ownernya nih amanah, ini penting untuk mendapatkan owner yang amanah. Ketika ownernya memang amanah, kita tidak merasa khawatir dengan dana kepending, dengan bonus pasangan yang belum dibayarkan, dengan bonus reward yang belum dibayarkan, tidak ada masalah karena owner kita amanah. Pertanyaannya, dari mana kita tahu owner itu amanah? Tidak, Bapak Ibu. Ya, tidak. Jadi misalnya nih sekarang nih di perusahaan itu ada dana pending, bonus bonus pasangan yang belum dibayar misalnya kan. Nah, terus itu lagi reward yang belum dibayar. Contoh lah nih, ada 5 miliar. Nah, kebetulan yang jadi owner itu Anda. Pertanyaannya, seberapa amanah Anda nih melihat 5 miliar yang kemungkinannya adalah 5 miliar ini tidak akan bisa dikeluarkan karena mungkin di kaki sebelah kita ramalkan tidak ada leader yang akan bergerak. Rata-rata Bapak Ibu, uang-uang pending itu, bonus-bonus pending itu
ada leader yang memang bergerak, duit bonus kepenting itu sudah habis, ya akhirnya perusahaan tidak mampu bayar. Itu yang dikenal dengan overpaid. Overpaid itu sebenarnya benar-benar terjadi ketika terjadi metrik sempurna di dalam sistem binary itu. Dan yang namanya sistem metrik sempurna itu tidak akan pernah terjadi sebenarnya, kecuali yang bermain di itu sistemnya ada sniper. Ya, ada orang punya dana gede main tembak-tembak begitu seperti itu supaya mendapatkan komisi, supaya mendapatkan reward, mereka main tembak. Ketika metrik itu tidak ada yang wrong dan terjadi metrona, biasanya itu. Nah, overpaid karena ini biasanya jarang. Yang sering terjadi itu karena memang uangnya memang sudah dihabiskan seperti itu. Dan itu yang terjadi dengan saya di 2023. Akhirnya apa? Capek Bapak Ibu. Kebayang nggak? Kita bangun beberapa tahun sudah memiliki penghasilan sekian dan berharap kita akan mendapatkan passive income, ternyata tidak. Nah, ya kemarin itu yang ini terjadi dengan saya juga terjadi dengan leader saya yang luar biasa, vice manager Sarjani. Misalnya itu kami mengalami masa-masa suram di tahun itu. Nah, terakhir adalah jadi tadi kita bicara tentang binari ya. Nah, sistem tertua di dunia itu namanya sistem unilevel atau dikenal dengan sistem matahari. Bapak Ibu, menurut sistem yang paling aman dalam jangka yang panjang itu memang sistem matahari. Ini bisa Anda searching nih. Searching aja ketik. Di situ misalnya apa keuntungan binary system dan unilevel. Di situ akan ada perbedaannya. Ini menurut penelitian sejak tahun 1939 sistem yang paling aman untuk dijalankan karena kemungkinan untuk orbit itu ya sistem matahari. Tetapi permasalahannya di sistem matahari yaitu tadi Bapak itu selalunya pembayar itu setiap bulan. Jadi kata mereka sistem matahari ini Bapak Ibu sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya kita hari ini. Sudah nggak zaman karena hari ini tuh maunya kita kerja hari ini dibayar hari ini, tidak perlu dong nunggu bulan depan seperti itu. Nanti kita patahkan itu. Nah, kenapa saya seorang money game, seorang pemain binary system memutuskan ke sini? Salah satu alasan kuat saya adalah saya ingin memiliki passive income yang memang benar-benar saya nikmati tanpa beban sistem, tanpa beban moral seperti itu, dan memang benar-benar riskan. Dan ini saya temukan ya di perusahaan kita. Ya seperti itu. Jadi sistem matahari ini Bapak Ibu ada kelemahannya ya. Kelemahan itu tadi. Ini sistem matahari yang sudah ada di lapangan hari ini. Satu, belanja ulang yang tinggi. Ya. Anda ada kewajiban di situ belanja ulang harus sekian nih. Benar ya? Terus set volumenya misalnya gede. Set volumenya gede. Nah, terus yang tidak menarik lagi kata mereka adalah karena ini dibayar bulanan. Yang terakhir, yang paling tidak menarik karena di sistem unilevel ini tidak namanya. Nah itu. Nah di antara kedua akhirnya munculkan nih. Tadi ada binari, ada kemudian muncul nih ya sistem marketing plan di antara keduanya, di mana itu memadukan di situ ada binarinya supaya percepatan income, supaya pembayaran bonusnya itu dibayar setiap hari, tetapi untuk ketahanannya ingat, untuk ketahanannya mereka menggunakan unilevel yang berbasis RO product. Nah, sistem ini dikenal dengan hybrid system. Ya, struktur jaringan itu disusun menggunakan dua kaki, tetapi untuk ketahanan perusahaan dan bonus kita agar panjang itu menggunakan sistem matahari. Nah, di sistem matahari itu kita bisa menyponsori sebanyak mungkin, tetapi susunan struktur jaringan itu menggunakan sistem binari. Nah, idealnya Bapak Ibu, inilah yang paling bagus, idealnya. Tetapi prakteknya adalah nol. Ya, tidak juga. Banyak juga yang tidak sesuai harapan. Kenapa? Karena di sistem yang menggunakan hybrid, yang namanya RO product itu di situ memang tidak wajib. Ya, tidak wajib. Tidak wajib. Bahkan di situ diberlakukan auto maintenance.
Artinya begini, berapa yang Anda dapatkan dari bonus pasangan itu akan dipotong 20% jika mencapai sekian baru terjadi repeat order. Jadi tidak ada yang namanya repeat order manual di situ. Ya, jadi akhirnya apa? Ya sama-sama bekerja menggunakan sistem binarinya untuk rekrut seperti itu. Apa yang terjadi kalau sudah rekrut? Ya kembali kepada permasalahan tadi. Kalau jalannya jalan sebelah, akhirnya sama-sama tidak mendapatkan duit itu tadi. Nah, di bawah itu ada yang namanya matrix system. Matrix system ini sedang booming-boomingnya hari ini. Saya tidak sebut perusahaannya, silahkan dicari sendiri matrix system. Ada juga yang namanya monoleg. Monoleg saya terakhir ikut di 2011, perusahaan Amerika. Monoleg itu begini Bapak Ibu. Pertumbuhan seluruh dunia disusun satu jaringan. Jadi kita katanya tidak perlu cari orang. Karena memang Anda join detik ini, berikutnya orang yang join berikutnya itu diletakkan di bawah lagi. Apakah itu bagus Bapak? Enggak, mati juga 6 bulan. Ini perusahaan Amerika waktu itu. Ya, bertahan juga. Saya dari join itu 6 bulan tiba-tiba mati. Padahal itu sudah jalan hampir 2 tahun waktu itu. Nah, yang terakhir kembali kepada kenapa saya akhirnya Bapak Ibu jatuh cinta banget dengan sistem kita nih. Nah, beberapa waktu lalu bahkan di slide presentasi daripada Indo1 bahkan di Digan yang saya hormati ya, itu ada kekuatan perusahaan itu tadi yang dikenal dengan 7P itu. Tapi malam ini saya tidak mau membahas ini karena ini ada pembahasan tersendiri nanti ya. Di pertemuan Indo1 itu presentasi standar ya, presentasi standar nanti yang harus kita pahami bersama. Nah, saya akan menceritakan kepada Bapak Ibu kenapa saya memilih Swanghor sebagai pelabuhan terakhir saya untuk MLM nih. Ingat ya, untuk MLM produk saya dari 2011 sudah fix hanya menjalankan satu. Kalaupun saya masih terdaftar di perusahaan lain ya sisa-sisa yang kemarin-kemarin, tapi memang saya sudah tidak menjalankan. Kenapa Bapak Ibu? Memang ada yang beranggapan bahwa kenapa sih MLM itu kok membatasi membernya hanya fokus kepada MLM itu saja. Itu salah kata mereka. No, ini bisnis kepemimpinan Bapak Ibu. Ya, perusahaan kalaupun tidak melarang membernya itu jalan di banyak MLM, tapi hukum sosial akan mencap Anda sebagai leader yang pelin-pelan, mencela-mencela. Nah, sekarang gini satu contoh nih. Swanghor tidak melarang kita untuk join yang lain. Contoh nih Bu Vita, tiba-tiba Bu Vita memperkenalkan ke kita 3 perusahaan sekaligus. Oke, jujur aja, yang ada di benak Anda, Bu Vita ini leader seperti apa kira-kira? Sederhananya begitu. Sederhananya begitu. Ini bisnis yang melibatkan manusia nih. Ya, ya kita boleh komplain, loh kok perusahaan kok melarang? Ya, mungkin di awal perusahaan itu tidak melarang kita, oke. No, silakan Anda di posisi tertentu. Tetapi di posisi tertentu ketika Anda sudah menjadi seorang leader, di Diamond nih misalnya, Anda memang dipantau dengan perusahaan pergerakannya. Biasanya begitu. Jadi jangan terlalu percaya kalau di luaran ada sebuah perusahaan katanya tidak, di sini nggak apa-apa menjalankan yang lain. Ya, tidak apa-apa. Itu di awal Bapak Ibu ketika perusahaan belum gede. Nah, ketika gede, yang namanya diamond ke atas pasti diintervensi dengan perusahaan. Lo jangan main yang lain, kalau enggak gua blokir lo punya ID. Itu memang begitu Bapak Ibu. Memang begitu. Karena apa? Ini bisnis leadership. Dalam waktu yang panjang, kita justru dipantau terus dengan downline kita. Kalau saya pribadi, maaf, di Medan ini sudah terkenal dengan julukan, nah ini leader kata loncat nih. Nah, sampai segitunya tuh. Sehingga apa Bapak Ibu? Yang malu itu sebenarnya bukan saya, justru istri saya yang malu. Sehingga beliau itu bilang, Bang, bisa nggak Abang kembali kayak tahun-tahun 2009 fokus di satu perusahaan dan benar-benar di situ dapat uang tapi dihormati. Ada loh di MLM itu dapat uang tapi nggak dihormati oleh downline-nya. Ada. Karena apa? Dia menjalankan lebih dari satu perusahaan MLM. Nah itu yang paling penting tuh. Nah kenapa saya akhirnya memilih nih yang terakhir. Alasan yang pertama, saya tidak akan cerita 7P itu tadi. Yang alasan yang pertama, kenapa saya memilih itu tadi. Satu, ini saya. Silakan diambil tapi jangan dijadikan apa namanya ini harus Anda konsultasikan dengan leader Anda. Apakah ini sesuai atau tidak? Ini versi saya. Nah, kenapa saya memilih itu? Oke. Saya akan ceritakan kepada Anda. Oke.
Yang pertama adalah perusahaan ini Bapak Ibu, Anda tahu sudah berapa tahun? Ke hari ini itu sudah 37 tahun Bapak Ibu. Ya, 37 tahun. Ya. Coba, 37 tahun itu bukan waktu yang pendek Bapak Ibu. Ya. Saya kenal seorang leader di Malaysia, hari ini beliau sudah berumur 60 tahun, 60 lebih, 60 tahun lebih. Ya, menghabiskan sisa waktunya itu 30 tahun untuk sekedar menjalankan swanghor. Kayak mana lah itu, Pak? Kata orang Medan, kayak mana? 30 tahun di satu perusahaan yang namanya swanghor. Nanti saya berikan kepada kiat beliau ketika beliau ditawarkan bisnis yang lain. Nah, kebetulan ini sudah ada di apa namanya di YouTube saya itu sudah ada saya posting. Saya cukup teruja kata orang Malaysia. Saya sangat salut kepada beliau tuh. 60 tahun, 30 tahun sisa umurnya itu dia gunakan untuk sekedar menjalankan MLM Swanghor Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Nah, itu yang pertama, perusahaan sudah 37 tahun. Sekarang begini, tuh 37 tahun, ini perusahaan sudah tidak ada masalah. Di Indonesia sudah 19 tahun. Ya, kebayang nggak? Perusahaan ini Bapak Ibu 19 tahun sejak kemarin dari tahun 2005 hingga 2003 di bulan 6 itu Swanghor tidak ada leader yang bermain, leader MLM yang bermain. Nah, kalau ini perusahaan Indonesia Bapak Ibu, 6 bulan aja tidak ada leader. Bismillah, tutup. Kenapa tidak ada penggerak di situ? Swanghor kenapa bertahan 19 tahun di Indonesia? Karena memang satu, perusahaannya sudah kaya kian. Perusahaannya kaya. Nah, terus pabriknya pabrik sendiri, pusat pembudidayaannya Ganodermanya punya mereka sendiri dan salah satu yang terbaik di dunia. Kurang apa lagi, ya? Jadi ini sudah Pak, masalah kekayaan ya perusahaan ini kalau nggak kaya tidak akan ekspansi ke beberapa negara dan bertahan tanpa adanya leader. Barulah di bulan 6 2003 ketemu leadernya Indosat. Nah, ketemu leader, dari sinilah ini bermula sebenarnya. Jadi ini jangan ragukan masalah keuangannya. Yang kedua, sistemnya itu menggunakan sistem matahari, unilevel tadi. Tadi sudah saya jelaskan, kekuatan unilevel itu di mana. Nah, unilevel kita ini Bapak Ibu, kebetulan nih, ya, itu kedalamannya itu tanpa batas kedalaman. Jadi ibaratnya, saya bangun jaringan dari Medan, dan jaringan saya disuruh berdiri, ya itu ternyata sampai berdiri ini sampai ke ujung Papua sana. Nah, yang paling ujung di Papua itu melakukan penjualan, itu omsetnya naik semua sampai ke Medan, Bu. Menarik enggak? Menarik, Bapak Ibu. Menarik, ya, menarik sekali. Kalau sistem matahari yang lain yang menggunakan sistem hibrid tadi, hibrid itu kan ada dua, perpaduan antara binary system dengan matahari. Nah, matahari di sistem hibrid itu biasanya dibatasi sampai kedalaman tertentu. Kedalaman 5, kedalaman paling banter pun kedalaman 20. Jadi kalau kita di generasi ke-20 ketemu leader di situ dan mereka bergerak yang 21 di generasi 21 ke bawah, wassalam. Selesai, kita sudah nggak dapat di sini Bapak Ibu. Sistem matahari tanpa batas kedalaman. Ini luar biasa. Yang kedua adalah marketing plan ini tidak pernah berubah. Kenapa tidak pernah berubah selama 37 tahun? Kebayang nggak Bapak Ibu kalau seandainya di 2006 saya sudah serius menjalankan Swanghor ini? Ya, nggak ketemu dengan Bu Vita. Ya, saya tidak akan ketemu dengan sponsor saya. Ya, seperti itu. Tapi ini kudratullah. Kenapa yang ngajak saya dulu beli kopinya di tahun 2006 itu tidak maksa saya untuk join ke situ. Ya, tidak maksa. Ya, kudratullah saya dipertemukan dengan Bang Suwanto, beliau sponsor saya. Atas rekomendasi kawan saya di Malaysia, kamu jangan ikut ke saya katanya, karena sudah terlalu jauh, kau pun sudah di Indonesia, kamu harus punya kekuatan tim nih. Mereka merekomendasikan Indosat. Nah, di situ ketemu. Nah, saya ketemu Bu Vita, ketemu Anda hari ini yang luar biasa. Saya ketemu dengan mitra kerja yang luar biasa seperti itu kan. Nah, jadi kekuatannya itu Bapak Ibu, 37 tahun tidak pernah berubah. Tinggal kita on fire aja buat, lakukan apa yang sudah diajarkan dengan mentor-mentor kita. Itu yang paling penting. Nah, tetapi ada sesuatu, pertanyaannya adalah kenapa ini bisa bertahan lama?
Karena reset poin tanpa batas waktu itu tidak ada di sini, Bapak Ibu. Ya, misalnya nih, tadi ada yang mengeluh, nggak asik menjalankan Swanghor karena omsetnya setiap bulan dikosongkan. Anda suka yang seperti itu? Ya. Oh no, saya sudah capek, Bapak Ibu. Saya capek karena apa? Itu perusahaan berpotensi punya utang. Ya, kalau di kita Bapak Ibu, ini ibaratnya seperti ini nih. Ibaratnya seperti apa namanya? Konvensional. Anda memiliki restoran. Anda memiliki restoran yang kebetulan Anda bekerja sama dengan beberapa orang sebagai pemegang saham misalnya di restoran Anda. Pertanyaan saya, adakah restoran Anda menerapkan akumulasi omset tanpa batas waktu untuk membayar pemilik saham itu tadi? Tidak akan pernah, Bu. Jadi ini sebenarnya sistem konvensional, ya bisnis konvensional yang menggunakan sistem computerized istilahnya seperti itu agar perhitungannya lebih mudah. Jadi ini yang kita cari Bapak, ini yang adil begitu. Sehingga apa? Omset bulan ini yang terjadi dengan kita itu di akhir bulan istilahnya tutup buku di restoran itu tadi pasti ada istilahnya tutup buku, akhir bulan tutup buku, setelah itu dihitung berapa gaji karyawan yang harus dikeluarkan, berapa bagi hasil yang akan diberikan kepada para pemilik saham itu tadi. Awal bulan apa yang terjadi? Beli buku baru, buka lagi. Inilah Swanghor, Bapak Ibu. Dan restoran itu, kalau manajemen keuangannya itu memang bagus, dia akan bertahan lama. Karena apa? Di situ tidak ada potensi untuk scam nih. Karena apa? Perusahaan yang tidak menerapkan akumulasi omset tanpa batas waktu itu ditiadakan di perusahaan itu, artinya apa? Setiap akhir bulan, itu akan dihitung akumulasinya apa? Akan dihitung akumulasi omset di bulan itu untuk digunakan pembayaran komisi. Begitu itu sudah dihitung, langsung dinolkan semua. Artinya berapapun bagi Anda yang sudah mencapai 400 poin, baik belanja pribadi ataupun secara grup yang berasal dari banyak jalur, Anda berhak untuk mendapatkan 4%. Jadi dengan adanya konsep ini, begitu tutup buku ini langsung dibayar, perusahaan aman Bapak Ibu. Perusahaan tidak akan punya utang ke kita. Tidak akan punya hutang. Ketika perusahaan tidak punya utang ke kita, artinya kita pun aman. Karena apa? Perusahaan akan jalan terus. Ada atau tidak ada kita. Ada atau tidak ada ada atau tidak ada kita, Swanghor akan tetap jalan Bapak Ibu. Karena apa? Dia memang sudah kaya. Terus sistemnya tidak dipertemukan potensi scam. Scam itu potensi overpaid dan lain itu ada karena sistem ini tadi, ya akumulasi omset itu. Jadi Bapak Ibu, menurut mereka sistem kita yang karena tidak ada omset tanpa batas itu tidak menarik. Tapi percayalah, justru ini kekuatannya Bapak Ibu. Inilah kekuatannya. Pilihan Anda. Nah, ini bagi yang muda saya tidak cerita dengan yang muda. Bagi Anda yang seusia dengan saya, 50 tahun, pilih yang mana? Anda mau coba-coba dengan perusahaan yang akumulasi tanpa batas waktu, atau Anda akan stay dan buat di perusahaan ini? Di sini menjanjikan nih kalau Anda buat benar-benar akan jadi didigan berikutnya, akan jadi seorang Hermes berikutnya. Ini sudah ada Bapak Ibu. Ya, jadi ini kekuatannya. Yang berikutnya adalah perusahaan tidak pernah punya beban tuh. Karena ya itu tadi dibayar terus. Berapapun dibayar. Nah, kekuatan berikutnya adalah ada sistem breakaway. Nah, ini mungkin perlu pendalaman lagi nanti di sesi advance-nya Indo 1 ataupun di grupnya di Degan yang di 3 negara nanti. Ini perlu dibahas. Kekuatannya justru ada di breakaway, Bapak Ibu. Breakaway itu maksudnya begini. Vice manager ketemu vice manager, break dulu. Kamu tidak akan dapat sesen pun dari vice manager di bawahnya. Tapi tenang, di sini ada semi breakaway. Kalau di perusahaan lain, yang namanya breakaway, ya udah kamu nggak dapat. Tapi di sini Bapak Ibu, ketika Anda naik aja satu peringkat menjadi special vice manager, senior vice manager, maka Anda akan dapat di bawah itu 4% tanpa batas lagi. Yang penting ada pertumbuhan elit. Ini luar biasa, tapi ini bedah nanti. Jadi breakaway ini jangan ditakutkan. Breakaway jangan ditakutkan. Karena apa? Itu tabungan kita sebenarnya kalau kita paham. Ya, jadi jangan heran misalnya Bapak Ibu, ketika di bawah Anda tidak ada elit nih, kenapa bonus saya 10 juta? Begitu muncul elit beberapa, kenapa kok turun menjadi 5 juta? No, tenang aja. Bu Vita hari ini memiliki penghasilan 50 juta.
lebih nih. Nah, pastinya tidak akan saya buka karena apa? Banyak orang ya, banyak mitra beliau, leader-leader beliau yang sudah ngebreak beliau. Apa yang harus dilakukan? Nah, ya upgrade diri supaya naik satu peringkat. Dan di sini sangat mudah. Oke, itu dia. Kekuatannya ternyata ada di dua ini, Bapak Ibu. Reset point. Bagi mereka itu kelemahan. Ya, ini sebenarnya kekuatan kita. Ini kekuatan kita di reset point ini. Ya, yang menariknya ada lagi bonusnya itu cuma 3. Ya, di sini ada cuma bonus kepemimpinan dari 4 sampai dengan 28%. Ini lebih tinggi daripada yang lain sebenarnya. Terus ada leadership. Nah, dalam waktu jangka yang panjang, segeralah menjadi elit. Karena elit adalah pintu masuk supaya menjadi manajer dan diamond. Itu pintu masuknya. Kenapa Anda harus segera menjadi elit? Nah, ya itu dia tadi Bapak Ibu. Karena ada jaminan 6,7% itu menunggu. Kalau bulan ini, di bulan pertama ini Bapak Ibu sudah tembus ke elit, artinya Ibu di bonus prestasinya sudah menunggu. Itu berapa itu? 28%. Artinya begini, bukan berarti tidak turun naik bonus prestasi. Dia akan bermula di awal bulan, itu biasanya aja 4% terus naik ke atas. Karena Bapak Ibu sudah tembus elit bulan kemarin, biasanya itu akan tembus lagi. Nah, jadi jangan risau kalau misalnya bisnis ini tiba-tiba ada memang ada reset point dan kita khawatir bahwa omset kita akan turun. Jangan khawatir Bapak Ibu. Dengan didukung oleh produk yang luar biasa, marketing plan yang mampu kita lakukan oleh siapapun, ini memungkinkan bagi kita untuk menjalankan ini dan tanpa kekhawatiran. Walaupun reset point omsetnya tetap naik, ini yang terjadi dengan saya pribadi. Makanya saya cinta banget dengan sistem ini. Nggak usah deh ngelirik dengan income-nya Bang Rusli misalnya, Bang Acip misalnya, ataupun Bang Tirta, apalagi Bu Vita. Saya pribadi sudah cukup merasakan. Artinya begini, iya ya, omsetnya tidak pernah turun. Karena apa? Produknya yang bicara. Produknya ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi berikutnya adalah, bonus hitungan berdasarkan VB omset pribadi dan grup. Nah, ini yang paling enak. Di perusahaan lain, ketika Anda sudah masuk ke elit, artinya Anda layak untuk mendapatkan bonus royalti. Di situ syaratnya ada ketentuan belanja pribadi harus mencapai sekian. Saya pernah ada di satu perusahaan, belanja pribadi itu harus 400 poin. Kurang lebih kalau uang Indonesia itu 2 juta dalam sebulan. Itu syarat yang pertama untuk mendapatkan bonus leadership. Syarat yang kedua, set volume lagi harus mencapai sekian Bapak Ibu. Luar biasa beratnya. Jadi makanya ketika saya ketemu dengan Swanghor ini, ya Allah, kenapa saya nggak join ketika di tahun 2006? Ya, tapi itu tidak perlu disesalkan karena apa? Ya mungkin, ya bukan mungkin ini. Allah itu mengatakan, Cipto, kamu nggak cocok di jaringan Malaysia. Kamu harus balik ke Indonesia ketemu dengan Indosat. Luar biasa Indosat. Ya, 88-nya dulu. Jangan lupa untuk Indosat Bapak Ibu. Ya, baik. Berikutnya adalah di sini di sistem matahari ini kita tidak perlu imbang nih. Ya, tidak perlu imbang kiri kanan Bapak Ibu. Ya, tidak perlu imbang kiri kanan. Tugas kita adalah ibaratnya seperti ini nih ya. Anda join ke Swanghor, ibaratnya Anda nih memiliki sebuah toko distributor kopi X misalnya di dunia offline seperti itu, ya. Karena Anda sebagai distributor, tugas Anda apa? Tugas Anda adalah memperbanyak orang yang mau menjadi agen di tempat Anda, sama seperti ini. Jadi ketika kita ibaratnya seperti ini, kita sudah gabung ke Swanghor, di situ ada 3, ini versi saya ya, ada 3 jenis distributor. 1, dia memutuskan, distributor itu memutuskan hanya ingin sebagai penjual. 1. Yang kedua, yang pertama menjadi seorang pengguna. Nah, kalau hanya memutuskan sebagai seorang pengguna, apa keuntungannya? Dia bisa mendapatkan produk premium dari Swanghor dengan harga yang 30% lebih murah daripada itu keuntungannya Bapak Ibu. Nah, orang seperti ini perlu dipahamkan. Kalau dia hanya sebagai pengguna saja, ya jangan nanya gimana caranya seperti Bu Vita. Nggak akan itu, Bu. Karena dia sudah menggunakan. Atau begini nih, ini terjadi dengan tim saya juga. Ada yang nanya, Kang, aku selama beberapa bulan ini selalu belanja nih, poin saya kok nggak ada. Kemana tuh? Nah inilah ketika saya ajarkan dia bilang aku sudah tahu kan.
Ya udah, saya nggak ajarkan dulu seperti itu kan. Ya, seperti itu ceritanya. Jadi apa namanya ya? Itu kalau sebagai pengguna ini terangkan aja. Perusahaan ini punya syarat. Kita baru mendapatkan bonus itu adalah ketika kita melewati 400 poin itu tadi. Nah, sebagai pengguna untuk mencapai 400 poin ya harus membeli di ID-nya pribadi dan itu saya tidak sarankan, ya. Nggak disarankan gitu kan. Kalau hanya sekedar menggunakan produk ya gunakanlah ya gitu kan. Nah, tugasnya banyak toh, banyak di tempat kita itu dia merasa sudah belanja tapi poinnya kok nggak dapat bonus, tapi kita cek dia sebagai pengguna. Yang kedua sebagai penjual pun sama, ya. Dia hanya dapatkan keuntungan dari harga konsumen, dia mendapatkan harga itu lebih murah karena dia membeli dengan harga distributor itu tadi. Oke ya. Nah, gitu ceritanya ya. Nah, terus yang terakhir adalah Bapak Ibu, kita sebagai pengusaha inilah yang dikenal dengan prosumer itu. Ya, sebagai prosumer itu yang paling penting. Ya, kita di sini sama-sama membangun bisnis ini sama-sama. Ya, karena apa? Yang berpotensi untuk mendapatkan passive income itu adalah orang yang ketiga, yang dimana dia memutuskan menjadi seorang prosumer atau pengusaha. Di situ disediakan tuh ada bonus prestasi, ada bonus apa namanya, bonus leadership, ada reward dan ada reward ya bagi diamond dan reward jalan-jalan itu disediakan bagi seorang pengusaha. Nah, seorang pengusaha itu mencakup ketiganya itu tadi, mencakup keduanya, dia bisa sebagai apa namanya, sebagai pengguna juga sebagai penjual. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, ini kita didukung dengan produk yang sangat mumpuni sekali. Yang terakhir, Bapak Ibu percayalah, bisnis ini sangat adil. Kalau Anda bekerja lebih, maka hasilnya lebih. Bahkan Anda bisa take over offline Anda. Jadi misalnya nih, hari ini sudah join ke Swanghor. Tiba-tiba Anda merasa tidak cocok dengan sponsor Anda. Jangan berhenti. Cara terbaik adalah kalau Anda tidak cocok dengan sponsor Anda adalah take over dia. Pastikan Anda menyalip kedudukan dia, posisi dia, bonus dia. Di sini bebas Bapak Ibu. Ini yang sangat menarik. Jadi tidak ada istilahnya, oh di sini cuma menguntungkan yang di atas. No. Anda bekerja lebih, untungnya lebih. Sponsor dan apa lain Anda, iya memang dapat. Ya, tetapi lebih akan dapat itu Anda sendiri. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Ya. Jadi ini materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Ini sekedar sharing Bapak Ibu, sekedar sharing saja. Nah, saran saya adalah saya menemukan kehidupan yang lumayan cukup membahagiakan saya dan keluarga saya. Karena apa? Sebelum saya kenal produk Swanghor ini, mungkin yang di Medan tahu bagaimana kondisi kaki saya ketika itu. Ya, saya diabetes seperti itu, luka luar biasa. Alhamdulillah sekarang itu sudah lumayan, ya sudah apa namanya, ya sudah lumayan oke. Dan saya sudah berjalan normal seperti biasa. Satu pesan saya adalah, yuk kita jalankan. Kita di Indonesia adalah orang yang pertama nih, ya orang pertama, angkatan pertama di tahun ini, dan kita semua layak untuk sukses dan bisa melebihi para upline kita. Ya, tergantung bagaimana kinerja kita. Oke, itu saja. Kita akan bincang di pertemuan yang akan datang. Kita sharing-sharing ya, apapun yang saya ceritakan ini pengalaman saya pribadi. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang berkenaan lain-lainnya, silahkan konsultasikan hanya dengan upline aktif Anda. Terima kasih, semangat pagi, Gold Diamond. Thank you. Ya, terima kasih ya, Kang Cipto. Luar biasa sekali ya pemaparannya malam ini. Apa namanya? Semoga Bapak Ibu terinspirasi oleh pemaparan Kang Cipto. Em, Banyak ya ilmunya ya. Saya mau minta tolong Bapak Ibu, kita mengucapkan terima kasih kepada Kang Cipto ya, ilmunya yang luar biasa. Angka 999. Bapak Ibu, em, ya terima kasih sekali. Ya, berarti Bapak Ibu banyak menerima manfaat ya malam ini. Ya Bapak Ibu, em, sedikit kesimpulan bahwa kenapa Kang Cipto begitu berapi-api ya. Sekarang kita semua sudah tahu, bukan hanya Kang Cipto saja, mungkin saya pribadi juga setelah 13 tahun menanti
sebuah perusahaan yang tepat, yang berkesinambungan, berjangka panjang, ya, didukung oleh produk yang tepat, sistem yang sangat simpel, yang memang ini yang ditunggu-tunggu oleh Kang Cipto maupun saya dan teman-teman yang ada di sini. Jadi, eh, Bapak Ibu jangan putus asa, terus saja belajar dan melangkah, karena apa? Nanti sambil berjalan Bapak Ibu akan tahu, gitu loh. Kenapa kok Swanghor ini punya suatu kelebihan, gitu ya? Kenapa kok dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, udah ada yang menjadi vice manager, senior vice manager gitu ya, special vice manager, dan mudah-mudahan juga ada yang dalam waktu dekat posisi diamond gitu ya. Jadi ini di sini Bapak Ibu bisa sukses seperti Kang Sito bilang, belum ada setahun Indonesia bergerak, eh, Bapak Ibu di grup manapun semuanya berhak untuk sukses. Tinggal masalahnya melangkah aja, percaya kepada perusahaan karena ini sudah 37 tahun. Sekian dari saya kesimpulannya. Sekali lagi terima kasih Kang Cipto. Saya kembalikan lagi ke Mbak Sylvia. Oke, terima kasih Kang Cipto dan Ibu Vita. Eh, untuk selanjutnya, mohon untuk on cam Bapak Ibu karena mau ambil foto. Jadi Bapak Ibu boleh ambil produk-produk Swanghor eh, yang ada, yang dipakai untuk melakukan sesi foto bersama. Nanti saya akan menghitung. Jadi boleh Bapak Ibu ambil eh, produk yang ada, eh, dan selanjutnya nanti akan ada sesi tanya jawab bersama. Jadi bisa tanya ke saya atau tanya ke Kang Cipto untuk seputar bisnis. Oke Bapak Ibu boleh nyalakan kameranya. Boleh saya ambil sebentar ya Bapak Ibu ya. Satu, dua, tiga. Oke, bentar ya Bapak Ibu. Oke, ini ada 8 sesi. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, yang selanjutnya satu, dua, tiga. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, next. Bentar, sebentar ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Bentar. Oke, oke. Eh, oke, sudah Bapak Ibu. Boleh eh, langsung unmute kalau Bapak Ibu mau bertanya ke Kang Cipto ataupun ke saya. Boleh silakan unmute Bapak Ibu, boleh? Atau ini, eh, Pak atau Ibu Hanifah, silakan. Atau Pak Kasimin atau Ibu Rizky Arya, silakan. Iya, Mbak. Selamat Silakan. malam. Iya. Selamat malam semuanya. Saya Rizky Arya itu email saya, Mbak. Saya Bularasati dari Blitar. Dan saya 1 minggu. Saya juga awal tentang bisnis. Grup. Jadi, tadi saya mendengarkan paparan dari Pak Cipto. Janganlah terlalu apakah Ada 2 pertanyaan yang saya ingin bantuan dari beliau untuk sedikit menjelaskannya, Mbak.
Mohon izin Pak Cipto. Eh, Begini Pak, saya ada sedikit pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana sistem percepatan yang Bapak praktekkan dalam mengembangkan jaringan khususnya di Swanghor ini, baik sistem 1 atau 317. Pertanyaan yang kedua, bisa Bapak jelaskan bagaimana trik atau pengalaman Bapak tentang atau memperkenalkan produk bagi kita yang awam bisnis atau kenal. Putus. Suaranya nggak kedengaran nih. Oh iya, Iya. bisa diulang. Yang kedua. Yang kedua, bagaimana trik atau pengalaman Bapak cara kita follow up atau menjelaskan tentang atau mengenalkan produk bagi mereka yang awam tentang bisnis, khususnya bagi mereka yang kenal MLM, kan itu pasti nanti akan banyak penolakan, Pak. Tentunya Bapak yang sudah banyak pengalaman ada beberapa trik gitu, Pak. Tolong di-share ke saya, ke Bapak. Saya kan Pak. Oke, saya jawab yang pertama dulu. Oke, di perusahaan ini hanya ada dua pola. Pola yang pertama itu adalah yang kita kenal dengan pola 1-1. Jadi itu sederhananya adalah satu orang setiap bulan cari satu, mau menggunakan satu kopi gitu kan, dan duplikasikan. Nah, cara ini kalau kita duplikasikan dengan benar tuh, itu kurang lebih 13 bulan kemudian baru kita memiliki penghasilan 36 juta. Ya, ini cara yang pertama. Nah, ternyata belakangan hari baru kita ketahui bahwa pola ini tidak cocok dengan Indonesia, Bapak Ibu. Tidak cocok, Bu. Karena apa? Potensi kehilangan member kita itu banyak. Ya. Jadi kalau kita cuma fokus dengan pola 1-1 setiap bulan satu, alhamdulillah jaringan persahabatan kita dengan orang lain tiba-tiba join ke orang lain. Satu contoh adik saya tinggal di Malaysia. Begitu saya mau daftarkan KTP dia, alhamdulillah sudah didaftarkan orang lain. Kenapa? Karena pola 1-1 itu tidak cocok dengan kita. Nah, ada pola alternatif dari perusahaan adalah 1 kali 3. Satu orang masing-masing kali 3 diduplikasikan selama 7 bulan. Nah, ini lumayan cepat. Tetapi yang saya dari awal dari awal kekuatan bisnis MLM ini duplikasi. Seandainya kita mau menjalankan pola 1-1, ingat, perusahaan ini baru benar-benar booming setelah munculnya pola 1-1. Artinya ini ada kesempatan. Kalau kita jelaskan ke orang, orang tidak akan terbebani. Kalau memang orang itu ingin cepat, sebaiknya ini tim Jogja sudah melakukan. Saya ada tim baru, tim Jogja luar biasa. Mereka melakukan satu itu setiap hari. Saya tidak menyarankan untuk hari ini. Sebaiknya main di. Jadi ibaratnya kalau saya pribadi di awal bagaimana? Saya melakukan apa yang disarankan oleh mentor saya, Bu Vita. Kata Bu Vita, sponsori sebanyak mungkin. Dan jangan risaukan dulu. Yang penting sebanyak mungkin. Nanti akan ketemu Q personnya dari semua orang yang kita sponsori itu. Nanti kita akan tahu di kaki mana kita akan benar-benar bergerak. Minimal mencari 3 leg yang memang sama-sama bergerak. Di situ dulu. Karena apa harus 3 itu yang diperhatikan? Kalau saya pribadi jujur, fondasi bisnis saya itu sudah saya bangun. Saya mensponsori di leg pertama saya itu 15. Walaupun sekarang perhatian saya cuma ke 4 dan 5. Seperti itu. Karena apa? Saya harus mengejar nih, minimal ada 1 lagi yang memblok saya di breakaway-nya, saya supaya naik kepada senior vice manager. Karena di situ bagi saya titik aman pertama tuh. Kalau orang lain mengatakan titik aman di perusahaan ini adalah vice manager, saya mengatakan di senior vice manager. Makanya secepat mungkin tuh memiliki yang 3 nih. 3 itu sebenarnya percepatannya. Tapi kalau Anda mau melakukan yang 1-1, duplikasikan 1-1 itu jangan per bulan. Saya tidak menyarankan. Lakukan seperti tim yang dilakukan tim Jogja, 1 hari 1. Pertanyaannya adalah, alasan Anda untuk menjalankan merekrut 1 orang 1 itu apa? Sementara ini pendaftaran hari ini gratis. Nggak ada alasan. Ya, nggak ada alasan.
Cuma males aja gitu, males aja gitu. Nggak ada alasan karena apa? Pendaftaran nggak seperti sistem binary. Begitu harus join, harus beli produk paket. Kalau di sini kan daftarkan dulu, lalu edukasi supaya menggunakan produk seperti itu. Jadi di awal saya melakukan seperti yang diajarkan mentor-mentor kita di Indonesia Satu, Bu Vita, yang diajarkan oleh Bang Acip juga, diajarkan oleh Pak Rusli juga, diajarkan mentor saya juga Bang Tirta. Ya udah saya manut aja. Sistem ini adalah manut. Ya kosongkan dulu pemikiran kita tentang bisnis ini, manut aja. Jadi jangan mentang-mentang saya 53 tahun, saya tidak belajar dengan yang muda-muda. No, 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 no. Ya, saatnya sekarang manut. MLM itu ilmu manut. Apa kata Bu Vita? Begitu. Apa kata sponsor saya? Walaupun beliau saya take over, saya selalu mendengarkan apa yang dikatakan sponsor saya itu hingga hari ini chatting. Bukan chatting, bukan sekedar chatting. Ada informasi aja masih menghubungi. Seperti itu. Walaupun sudah saya take over, tapi beliau itu panutan bagi saya. Kata beliau, ya udah sponsornya sebanyak mungkin saya manut aja. Nah, bagaimana saya memperkenalkan bisnis? Lagi-lagi, saya ikut polanya Bu Vita. Ya, polanya Bu Vita adalah ketika saya ketemu dengan orang, saya lebih pede menceritakan produk karena saya sudah menjadi role model, saya sudah menjadi contoh, menjadi iklan. Saya sudah merasa nyaman dengan Jiahor Lingsi, dengan kopinya, dengan samponya. Alhamdulillah, uban sudah mulai hilang. Yang kemarin-kemarin di sini ini sudah agak botak-botak. Orang Medan tahu lah itu. Ini sudah mulai tumbuh. Ini iya. Jadi saya menjadi role modelnya. Orang yang tahu kemarin-kemarin saya sakit itu dia, loh kok tiba-tiba saya sehat? Ternyata Bapak Ibu, kalau Ganoderma kita gunakan dalam waktu yang lama, kesehatan kita benar-benar prima. Nah, ini bocoran buat yang 50 tahun ke atas, tapi bukan yang jomblo. Rutinlah menggunakan Jiahor Lingsi, campur dengan kopinya. Keren. Keren tuh, keren. Tapi untuk yang jomblo jangan. Jangan. Ya, jadi saya mulai dari produk. Saya akan melihat karena produk itu akan diterima. Sebab begini Bapak Ibu, orang di Indonesia butuh pendapatan sampingan. Mereka membutuhkan, benar, siapapun itu membutuhkan, berapapun gaji Anda di tempat kerja, mereka membutuhkan pendapatan sampingan. Tetapi sayangnya ketika kita ngomong bisnis, udah, apalagi MLM, ya Allah, dah. Mereka udah gak mau tuh, Bu. Apa salahnya dengan MLM nih? Padahal MLM adalah salah satu profesi yang layak kita perjuangkan tuh. Searching aja di Google apa pendapat Najwa Shihab tuh. Tapi ini, kalau sudah, makanya Bapak Ibu saya di luaran, bahkan saya ngomong seperti ini. Saya ngomong seperti ini nih. Kalau anak saya ditanya, istri saya sekarang ditanya, suamimu kerja apa? Kata, kalau anak saya, bapakmu kerja apa? Bilang ke mereka, bapak sekarang jadi distributor kopi kesehatan dari Taiwan. Ingat loh, Bu, distributor kopi. Mereka heran tuh, luar biasa Bapak Mualia. Nggak perlu nyetok, tapi jadi distributor kopi. Mereka respect di situ. Tapi ketika mereka tahu distributor MLM, udahlah, hilang respect mereka tuh. Ini pendapat sebagian, makanya cara paling aman bagi saya, silahkan kalau mau ditiru-tiru bagi tidak. Saya meniru Bu Vita, saya masuk melalui produk. Karena produk itu insya Allah tidak akan ditolak, apalagi orang yang sakit. Tapi jangan salah juga nih, harus paham juga. Jangan sampai ini ada orang sakit, kita tawarkan bisnis pula. Udahlah Bu. Nah itu kesalahan kita. Lihat dulu kalau memang orangnya butuh produk, cerita produk. Makanya tip dari saya adalah jangan sekali-kali produk ini dijual murah. Kalau saya tadi sharing di kantor Medan, ya harga produk 200.000 satu kotak. Jadi kalau ada orang mau daftar hari ini ke saya, berapa Pak? 200.000. Ya, jadi ini misalnya ada orang yang sudah beli sasetan-sasetan, nah dengan harga 10.000, harga 15.000, ya silakan beli stikernya, itu sangat powerful. Nah, saya masuknya dari situ. Saya selalu edifikasi produk kita ini produk baik dan produk mahal di dunia. Sehingga apa? Berapa nih? Joinnya 200. Enggak, biasanya belinya berapa nih? 200. Ketika mereka tanya, Pak, supaya murah gimana? Ayo, saya daftarkan supaya kamu keluar ID. Ya, ID-nya itu apa? Bapak Ibu langsung belanjanya ke kantor di kantor di Medan, beli sendiri ke sana, ya. Itu Bapak dapat dengan harga 142. Oh, murah, Pak. Iya, makanya daftar. Kalau ngorder sendiri ke Jakarta berapa? 142. Seperti itu kan? 142. Tapi kalau Bapak Ibu walaupun sudah jadi member tapi ngordernya ke saya, karena perjalanan saya ke kantor itu kurang lebih 1 jaman begitu, makan waktu, makan tenaga, makan pikiran, macet, dan lain-lain. Ya memang saya jual dengan harga 160 kepada member saya. Poinnya untuk dia. Dan ini disepakati
untuk di tim saya seperti itu ya. Jadi pertanyaan itu tadi saya masuk melalui produknya, Bu. Urusan bisnis itu belakangan. Tapi kalau saya ketemu dengan pemain money game, saya cerita bisnisnya. Dan saya tidak tanggung-tanggung mainnya yang 71 juta tuh. Kenapa? 71 juta, dia ID dapat 10 juta bulan di tanggal 10 bulan depan kan lumayan untuk dia. Ini orientasi orang money game. Jadi lihat-lihat dulu nih, kalau memang orang yang nggak suka dengan bisnis, kita masuk melalui produknya. Itu cara aman. Ya, cara aman. Insya Allah, dengan produk itu kita jual mahal, dia akan nanya tuh, Bu, gimana supaya ini murah, Bu? Daftar. Nah, begitu. Ini yang saya lakukan. Saya manut dengan mentor saya, Bu Vita. Ya, saya manut tuh. Ya, itu jawaban saya. Jadi polanya, saya hari ini saya menggunakan satu-satu itu setiap hari satu. Nah itu, jadi sampai hari ini saya pun terus sponsor dan memang saya tidak menjalankan staking dalam hal ini. Saya lebih memilih saya untuk diri saya, tim saya diajarkan bantuan kita sebagai upline adalah bantuan presentasi, edukasi dan lain. Cara follow up nanti kita pelajari di acara advance ya, di acara advance. Nah, silakan. Itu jawaban dari saya. Semoga apa namanya? Okay. Terima kasih Pak Cipto. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, ada yang lain? Silakan. Oke. Bapak Ibu, ini sebentar lagi akan selesai. Jadi Bapak Ibu boleh nanti ada yang sebentar ya, pertanyaan terakhir sudah ya Bapak Ibu. Boleh silakan Pak Ahmad Ghazali, boleh terakhir Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, saya salam kenal dulu Ibu, karena saya memang baru saja bergabung kemarin malam dan belum tahu tentang bisnis ini. Tapi saya dapat informasi melalui jaringan berita cyber. Jadi saya masuk melalui upline atas nama Pak Arifin. Saya posisinya di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Indonesia. Dan mungkin satu provinsi lah dengan Pak Cipto selaku narasumber malam ini. Salam kenal dengan Pak Cipto. Ya, salam kenal Bang. Kita sama-sama Sumatera nih. Ya, gimana Bang? Ya izin Pak Cipto, saya tertarik sekali dengan paparan Bapak tadi. Namun saya mungkin masih sangat awam di bisnis ini. Hari ini saya coba untuk sosialisasikan dalam batasan yang saya tahu. Tapi banyak yang bertanya, jauh sekali kalau di Taiwan, nanti kalau ada masalah terus persoalan kita harus ketahui itu gimana gitu. Di Indonesia kantornya di mana gitu. Jadi izin Pak Cipto kalau misalnya berkenan saya mohon alamat kantor kita di Medan, kemudian nomor HP Pak Cipto biar nanti saya bisa sharing-sharing karena saya masih dalam tahapan belajar. Demikian Pak Cipto. Oke, tadi pertanyaannya kalau terjadi apa-apa gitu gimana? Sempat putus-putus. Nah, karena ini kan bisnis multi level marketing. Jadi kalau ada persoalan yang misalnya terkait dengan mungkin ada nanti konsumen yang begitu menggunakan produk kita, terus ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang efek dari penggunaan produk kita, terus mau tanya konsultasi ke kantor gitu, di mana di Sumatera Utara, di Medan gitu Pak Cipto. Terima kasih. Oke gini, singkat aja Bang. Kalau yang untuk di Sumatera Utara, saya dalam 1 minggu itu biasanya sharing-sharing di situ 2-3 kali. Kebetulan 2 hari ini kebetulan saya selalu di kantor, alhamdulillah selalu ramai, tim saya juga, tim Indo 1 juga sharing-sharing ya, nggak ada masalah gitu kan. Tetapi untuk hal-hal dasar ya, tapi ujung-ujungnya kita kembalikan ya, sharing sesuai apa yang kami jalankan karena memang ada progresnya ke depan bagus, progresnya bagus. Konsultan itu harus tetap kepada upline. Silahkan datang ke kantor. Masalah alamat kantor itu nanti memang akan ada. Minta aja ke ini Bang, ke sponsornya ataupun ke upline leadernya. Cari leader yang aktif di atasnya. Pasti akan ketemu vice manajernya. Ingat kunci harus tahu siapa vice manager kita. Karena itu jalur konsultasi ya.
Jangan langsung langsung ke Bu Vita, di atas enggak. Kita harus ada jalan, tanya dulu ke sponsornya, di atasnya itu ada vice manager, ada leader aktifnya, tanya ke leader aktif, di situ nanti akan ada ya alamatnya. Nah, terus kalau terjadi permasalahan untuk pertanyaan tentang nutrisinya itu bisa ditanyakan ke memang dari Bu apa namanya Bu Janice kan, upline tertinggi kita yang ada di Singapura sudah menunjuk di Indonesia Bu Sylvia untuk sekedar tanya di situ. Nah, pengalaman mengenai tindak balas, Bapak Ibu, tindak balas itu karena produk yang memang nutrisinya baik, dia akan menyesuaikan dengan kondisi badan kita. Jadi, kalau kita minum air putih, kenapa kita tidak ada tindak balas? Kok aman-aman aja? Ya karena memang nutrisinya nggak ada tuh. Tapi kalau memang nutrisinya bagus, kayak Ganoderma, itu ada yang namanya tindak balas tuh. Nah, tindak balas itu cara menguranginya adalah bagaimana? Yaitu tadi minum dalam apa namanya skala kecil ataupun bisa dibanyakin airnya. Kalau perlu ya setengah dulu di awal. Begitu badan kita tidak ada tindak balasnya ya udah. Nah, selama ini kopi ini sudah dikeluarkan sejak tahun 2006, tidak ada masalah apa-apa. Nah, memang kantor pusatnya itu di apa namanya di mana tuh? Di Taiwan. Kantor MLM-nya di Malaysia. Tetapi di Indonesia aman-aman saja. Ya nggak ada masalah bang, nggak ada masalah. Ya untuk alamat tadi silahkan tanyakan ke ini bang, tanyakan ke upline karena saya tidak bisa share di sini ya. Upline-nya itu pasti ada. Ini pun tidak ada yang bantu untuk menjawab mana alamatnya. Intinya di Indonesia itu ada 5 DC ya. Kantor pusatnya di Jakarta, apa namanya pusat untuk di Indonesia itu ada di Jakarta, itu pun masih menginduk ke Malaysia. Terus di Medan ada, di Pekanbaru ada, pokoknya ada. Ya, ahli gizinya ini Bu Selvi, jadi kalau masalah tindak balas, beliau akan menjelaskan seperti itu, apa produk yang harus digunakan dalam penyakit ini dan itu, gitu beliau yang akan menjelaskan seperti itu ya. Nah, untuk yang di Medan, kalau memang mau merapat, ini sudah ada yang mengirimkan di chat, silahkan. Seperti itu. Nah, terus ya kita bisa sharing-sharing di Medan ya. Oke.